Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya Nasa di sesi yang keempat kali ini. Em, Kali ini kita berada di penghujung sesi konseling gitu ya, dan Ya, ini adalah sesi yang keempat. Mungkin saya ingin tahu dulu nih, bagaimana bagaimana pengalaman kamu menerapkan latihan dari sesi sebelumnya dalam situasi yang nyata. sebenarnya sih gak beda jauh sama yang udah kakak ini ya, kakak terapin ke aku kayak coba kayak sesi terakhir aja kemarin tuh ngebayangin yang masa-masa indahnya. Terus Ya, betul. emang iya gitu ternyata gak usah selalu memikirkan apa yang belum terjadi. Jadi kayak udah gitu ya udah gitu. Kalau misalkan dapat hal yang kita gak inginin, kita lepasin aja gitu. Kalau misalkan dipegang terus kan atau dipikirin yang jelek-jeleknya kan takutnya jadi kayak bukan takutnya lagi pasti kayak aku tuh eh, nggak berani gitu untuk menghadapi situasi kayak gitu gitu. Oke, kira-kira pada situasi apa sih ego state kamu ini muncul gitu, yang paling lebih lebih gugup anjir. Be, ntar be. Lebih apa sih itu ego state, lebih apa sih? Hah? Lebih apa sih itu ego state? Lebih tenang. Oh, oke. Oke. Pada situasi apa sih ego state kamu ini yang lebih tenang, yang paling sering muncul? Kalau lebih tenang tuh sekarang tuh di kelas juga udah bisa lebih tenang ya, kayak kemarin gitu atau habis ini tadi aja habis ngampus gitu kayak udah tenang aja, nggak terlalu takut untuk menghadapinya walaupun memang ada tugas kelompok tapi kayak ngerasa oh ya udah gitu jalanin aja, nggak ngerasa takut lagi gitu. Oke, baik. Berarti sekarang tuh sudah cukup tenang gitu ya, dan Iya, pikiran kamu juga mungkin membantu gitu ya, kayak iya betul. kayak ya udah gitu. Ini kan hidup memang harus dijalani seperti itu ya. Iya, Nah, kira-kira perubahan kecil apa sih yang kamu sadari pada diri kamu sejak sesi terakhir kemarin? kalau perubahan kecil yang aku sadarin itu yang awalnya kalau malam kan biasanya tuh mikirin hal-hal aneh dulu gitu, ah, besok aku kayak gimana ya gitu. Nah kemarin itu kayak udah nggak mikirin kayak gitu setelah sesi itu gitu, kayak gak mikirin hal-hal yang negatif dulu gitu sebelum aku menjalaninya. Cuman pas aku ya gitu pas masuk kelas emang awalnya ragu ya, kayak takut gitu sama keadaan apa uh, maksudnya masuk kelas tuh kayak takut, terus kayak belum kayak apa bisa nggak ya tuh kayak jujur itu juga dosennya kayak dosen yang killer Iya, gitu iya, ya. iya. Terus kayak ah ya udahlah jalan, ngapain harus ditakutin, apa sih yang harus aku takutin gitu, karena kan yang udah dikasih sama kakak juga yang di sesi 3 itu membayangkan hal yang sudah tercapai ya, yang Mm-mm, betul, dulunya betul. juga situasinya sama, cuman akhirnya aku bisa menjalaninya. Aku Mm-mm. selalu mikir kayak gitu, ya udah aku tuh pasti bisa juga, kenapa sih nggak harus gak bisa gitu. Iya, betul, betul. Oke, baik. Nah, kira-kira apakah masih ada kendala yang kamu rasakan nggak ketika kamu itu mencoba mempertahankan perubahan ini? Kalau kendala sih ada tapi dikit banget, kayak Mm-mm. masih ada keraguan tapi ya udah sih gitu. Terkadang kan kayak mikir kayak takut nih tapi ya udah sih gitu, ada ya udah sihnya sekarang tuh kayak udah sih gitu, apa sih yang harus dipikirin, cuman gak begitu takut kayak awal aja. Oke, baik. Berarti ada support dari perkataan ya udah sih gitu ya, Iya, kayak ya udah gitu, memang hidup harus dijalani. iya. Oke, nah kira-kira bisakah kamu menceritakan nggak suatu kejadian yang paling spesifik ketika kamu itu berhasil mengelola rasa takut kamu? Waktu di rumah ya sebenarnya tuh Mm-mm. baru-baru waktu di rumah kayak malam hari kan biasanya tuh overthinking tuh muncul di sana ya gitu, Mm-mm. kayak Iya. pikiran-pikiran negatif tuh muncul di sana. Nah ketika malam ya mau tidur kan kadang tuh suka suka susah tidur karena mikirin hal-hal yang belum tentu. Hmm. Nah kalau sekarang itu alhamdulillah bisa tidurnya tuh kayak lebih cepat, nggak kayak malam walaupun memang malam kayak Hmm. maksudnya kayak gak sampai subuh biasanya tuh. Jadi insomnia gitu Ya ya. kayak subuh tuh baru tidur, sekarang mah jam 11 juga kemarin udah tidur, karena memang aku tuh nggak mikirin hal-hal yang belum terjadi sebenarnya. Dan kayak nggak, sekarang tuh kayak nggak takut untuk hari esok gitu loh, kayak Oke. lebih berani aja gitu, kayak ya udah maksudnya gak apa-apa ya jalanin aja. Udah apa ya, karena dulu juga aku bisa berhasil melewati hari yang memang aku nggak suka.
Oke, berarti kalau dilihat di sini berarti kamu itu seorang overthinker gitu ya. Iya betul. Dan kira-kira nih, apa yang kamu rasakan nih di tubuh kamu pada saat kamu merasakan kayak apa? Kayak kan awalnya kamu selalu memikirkan hal yang belum terjadi, tapi kan sekarang udah enggak. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Sekarang tuh jadi lebih seneng sih, lebih jauh lebih tenang mungkin ya, kayak gak harus ngantuk kalau lagi di kelas, gak harus tak kayak gemeter, bukan gemeter, kayak deg-degan gitu loh, kayak atau gak bengong gitu, kayak mikirin hal yang belum terjadi. Sekarang tuh kayak lebih happy sih ya, tapi kayak tenang aja gitu, nggak kayak takut. Oke, berarti yang kamu rasakan itu tenang gitu ya. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira eh, bagian diri mana nih yang muncul lebih dulu dan bagian mana yang mungkin mengambil alih dari kamu saat kamu itu merasa tenang dan senang? Otak. Otak, di otak, oke. Kira-kira perasaannya besar atau kecil? Besar. Besar, oke. Berbentuk atau tidak? Tidak. Tidak. Kira-kira berwarna atau tidak? Berwarna. Berwarna apa? Kira-kira Warna merah. warna merah. Kenapa kamu memilih warna merah tersebut? Karena lebih berani. Oh, lebih berani. Berarti warna merah itu melambangkan diri kamu yang berani seperti itu ya. Oke. Nah, kira-kira gimana sih ekspresi wajah kamu atau postur tubuh kamu nih saat ego state kamu ini muncul gitu? Ketenangan dan keberanian ini muncul pada diri kamu. Kira-kira eh, posisi tubuhnya kamu kayak gimana gitu? Biasa aja sih, kayak Biasa aja. udah nggak takut lagi. Kayak gak merasa bangga mungkin ya? Iya bangga. Bangga. Oke. Baik. Nah, kira-kira kekuatan apa sih yang ada pada diri kamu itu yang membantu kamu tetap bertahan gitu meskipun merasa takut? Sebenarnya mah ada di diri sendiri ya, kayak kalau misalkan kita nggak ngontrol rasa takut itu dengan baik, kan nanti aku jadi berpikiran negatif lagi. Jadi aku tuh kekuatannya ya, aku pikir kayak gini gitu aja aku berhasil buat ngejalanin hari-harinya yang gak aku kayak gak tahu gitu hari itu bakal terjadi. Nah sekarang pun aku kayak gitu gitu sih kak. Oke, nah kira-kira nilai atau keyakinan apa sih yang mendukung ego state kamu ini menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih positif? Harus berubah dan lebih berani lagi gitu, jangan overthinking untuk kedepannya, terus jangan takut gitu akan hal yang belum terjadi, karena itulah yang buat kita tuh jadi ngedown gitu. Baik, nah kira-kira apa sih yang bisa kamu banggakan pada diri kamu sendiri saat dalam proses ini gitu? Kalau dalam proses ini mah alhamdulillah ya, yang aku rasain itu yang dari satu-satu kan awalnya tuh kayak bener-bener overthinking, takut banget untuk menghadapi semester ini gitu ya. Cuman seiring kita ya aku rasain sesi 2 sesi 3 gitu, kayak ada tipsnya dan ada terapinya yang aku rasain tuh, jadi ada perubahan juga sih dalam diri aku, kayak perubahannya apa ya, kayak jauh lebih berani, terus udah gak overthinking lagi atau ketakutan akan masuk kepada semester ini gitu, terus juga kayak apa ya, kayak lebih enjoy gitu ngejalanin harinya, kayak gak apa-apa dikit-dikit mikirin hal negatif, dikit-dikit mikirin hal negatif. Sekarang tuh udah agak kayak gitu, terus sama lebih ya intinya tuh lebih enjoy ke kehidupan akunya sih. Itu perubahan yang sangat bagus sekali gitu ya pada diri kamu itu. Nah, kira-kira siapa sih orang yang paling mendukung kamu ketika kamu itu memulai mencoba untuk berubah gitu? Apakah ada orang yang mendukung kamu? Ada Boleh diceritakan? teman, terus keluarga juga tuh mendukung gitu. Kira-kira bagaimana sikap orang tersebut membantu kamu merasa lebih berani mungkin ya dan tidak merasa takut lagi gitu? Kalau sikap teman-teman aku mah kayak selalu nge-support sih, selalu ada ya ketika aku tuh ngerasa kalau lagi bengong nih, kayak jangan bengong terus, apa sih yang kamu ini, jadi kayak ke distract ke kehidupan yang sekarang gitu, nggak mikirin besok kayak gimana ya, aku kayak gimana ya ininya, terus kalau ini kayak gimana ya, enggak kayak gitu. Kalau temen aku tuh kayak habis itu habis ngampus suka ngajak main dulu, terus sama suka ya intinya suka ngebantu aku buat gak apa sih namanya, nggak overthinking. Kalau temen tuh kalau di rumah, kalau chatan juga suka nanya kabarnya gimana, apakah masih sama enggak gitu pikirannya, terus sama selalu ngedukung sih, alhamdulillahnya tuh dapat teman kampus yang baik-baik juga.
terus yang selalu ngingetin juga gitu, aku misalnya ngingetin aku itu harus sadar di kehidupan yang sekarang gitu, bukan mikirin yang belum terjadi. Terus ya gitu, teman-teman aku tuh selalu mensupport juga gitu, jadi nggak ngejauhin nggak apa-apa, jadi aku tuh senang ya gitu, alhamdulillahnya tuh dapet teman yang emang suka ngedukung kalau di kampus. Terus aku juga punya teman di SMA yang selalu ngedukung juga, kalau aku cerita tuh ya dia ngeresponnya dengan baik, terus kayak selalu ngingetin aku juga sama gitu, nggak ngejudge cuman aku kalau aku kayak gini kayak gitu, kayak kan gitu doang sih, nggak kayak gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, kita jalanin aja, jangan takutin gitu kata temen aku. Dengan kata-kata itu tuh kayak bikin aku tenang juga gitu Iya. loh, kayak gak harus ditakutin sih gitu buat kedepannya. Itu sih kalau dari teman. Kalau dari orang tua mah ya selalu nge-support juga, orang tua tuh nggak nuntut aku IPK bagus, yang penting aku lulus aja gitu, yang penting aku bisa ngejalanin hari-harinya dengan enjoy gitu, kayak ya udah yang penting mah IPK-nya nggak jelek-jelek amat gitu kan, kayak gak apa sih, kayak gak dua gitu, tiga juga Iya, udah iya. disyukurin gitu, yang penting gak ada yang ngulang, yang penting mah kamu sehat, kata orang tua kamu tuh sehat, kamu itu kayak udah kuliah yang benar, gak apa-apa, nilai itu nggak usah diraguin, jangan dipikirin kalau nilai kecil, jadi ya udah jalanin, enjoy dengan hari. Jadi aku tuh kayak gak punya tekanan sebenarnya dari orang tua, cuma ya akunya pribadi aja yang selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu sih kak. Oke, itu dukungan yang bagus sekali gitu ya. Dan mungkin sangat mensupport kehidupan kamu yang sekarang gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana jika dukungan itu selalu hadir bersama saat kamu berada di situasi yang sulit? Kalau misalkan itu semua dukungan hadir bersama, yang aku rasain juga karena temen aku juga ngedukung bersama kayak orang tua aku, yang ini sekarang aku jauh lebih berani sih. Oke, baik, itu bagus sekali ya. Nah, kira-kira bagaimana sih rasanya ketika kekuatan dari dalam dan dukungan dari luar itu disatukan gitu? Bakal jauh lebih berani, mungkin akan apa ya, kayak perubahan aku ini bakal lebih sempurna mungkin gitu. Baik, nah jika bagian diri yang lebih kuat ini bisa bicara nih, misalkan, nah kira-kira apa sih pesan utamanya untuk kamu? Kalau bagian diri aku bisa bicara itu mungkin kamu itu udah kuat, udah berani, udah bisa menjalani diri kamu di kehidupan yang sekarang. Jangan jangan selalu mikirin yang belum terjadi, karena kan itu juga ngerusak kamu sendiri gitu. Baik, itu kalimatnya sangat ini ya, dukungannya mungkin sangat terarah gitu ya untuk kamu. Baik, kira-kira apa nih kalimat positif yang ingin kamu tanamkan agar bagian eh, diri kamu yang lebih berani ini muncul gitu? Aku bisa. Aku bisa, oke. Nah, kira-kira setiap kali kamu merasa gugup atau merasa takut, bagian diri yang tenang dan percaya diri ini akan muncul dan membantu kamu untuk berbicara dengan jelas ya. Ya, Nah, kira-kira sekarang saya ingin kamu duduk dengan rileks, silakan duduk dengan nyaman gitu, dibikin nyaman diri kamu. Sekarang saya ingin kamu bayangkan diri kamu itu berada di masa depan, menghadapi situasi yang biasanya membuat kamu takut. Kira-kira apa yang kamu lihat? biasa aja sekarang mah. Biasa aja, karena mungkin sudah terarah mungkin ya. Nah, kira-kira bagian diri mana sih yang paling dominan dan dalam gambaran diri kamu ini? Hati. Hati, oke. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kamu saat kamu melihat diri kamu yang baru saat ini? Bangga sih, kayak ternyata aku tuh udah bisa sejauh ini ya gitu, udah bisa menjalani proses demi prosesnya tanpa harus terbebani yang namanya kayak sering overthinking, sering berpikiran negatif terhadap hal-hal yang belum tersampai. Sekarang tuh alhamdulillah aku tuh bisa jauh lebih enjoy untuk menjalani hari-harinya. Oke, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira apakah ada perbedaan diri kamu yang kemarin sebelum melakukan sesi konseling dan hari ini gitu? Ada bagaimana itu Kalau perbedaannya? perbedaannya mah sudah dirasain itu cukup jelas, tuh kayak lebih berani aja ya, buat hari ini tuh kayak lebih berani, tidur lebih nyenyak, nggak gelisah gitu. Kalau dulu mah kan tidur gelisah, kayak mikirin hal-hal negatif terus gitu, sampai nggak bisa tidur gitu akhirnya. Terus di kelas juga kayak gak ada semangatnya gitu untuk menjalani harinya. Kalau sekarang mah udah lebih enjoy.
Oke, baik. Itu sangat bagus sekali gitu ya. Dan kamu juga mungkin sekarang eh, sudah menjadi diri yang lebih baik dan lebih berani gitu ya Ya, setelah melakukan sesi ini. Nah, kira-kira misalkan jika diskalakan nih, sebelum kamu melakukan sesi konseling tadi dan sekarang setelah kamu melakukan sesi konseling hari ini, kira-kira kamu berada di skala berapa? Dan kalau misalkan 0 itu tidak baik-baik saja dan kalau 10 itu sangat baik-baik saja. Kira-kira kamu berada di skala yang ke berapa? aku di skala 10. 10. Baik, itu perubahan yang sangat besar juga gitu ya dan sangat baik, sangat bagus juga gitu. Karena mungkin dari alhamdulillahnya nyusun gitu ya dari eh, nilai yang bawah sekarang sudah ke nilai yang mungkin menurut saya itu sempurna gitu ya. Dan saya harap kamu itu bisa mempertahankan nilai 10 kamu ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Nah, oke, baik. Nasal, pada sesi konseling kali ini kira-kira ada yang ingin kamu tanyakan lagi gak? enggak sih, udah cukup. Cukup sekian. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dari kamu, saya cukupkan sekian ya sesi konseling kali ini. Terima kasih kamu sudah berkenan hadir pada sesi pertama, kedua, ketiga, dan sekarang yang terakhir. Saya harap semoga kamu bisa lebih berani lagi dan kamu bisa mempertahankan eh, keberanian kamu ini ya pada kehidupan sehari-hari untuk hari esok, sekarang atau nanti gitu ya, pada suatu saat Ya, nanti gitu. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Eh, ini mungkin penutupannya sesi terakhir dan tidak ada sesi konseling lagi. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan pada diri kamu. Terima kasih Nasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ego state kamu ini yang lebih tenang yang paling sering muncul? Kalau lebih tenang tuh sekarang tuh di kelas juga udah bisa lebih tenang ya. Kayak kemarin gitu atau habis ini tadi aja habis ngampus gitu. Kayak udah tenang aja, nggak terlalu takut untuk menghadapinya walaupun memang ada tugas kelompok tapi kayak ngerasa oh ya udah gitu jalanin aja nggak ngerasa takut lagi gitu. Oke, baik. Berarti sekarang tuh sudah cukup tenang gitu ya dan Iya, pikiran kamu juga mungkin membantu gitu ya kayak iya betul. kayak ya udah gitu. Ini kan hidup memang harus dijalani seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira perubahan kecil apa sih yang kamu sadari pada diri kamu sejak sesi terakhir kemarin? Kalau perubahan kecil yang aku sadarin itu yang awalnya kalau malam kan biasanya tuh mikirin hal-hal aneh dulu gitu besok aku kayak gimana ya gitu. Nah kemarin itu kayak udah nggak mikirin kayak gitu setelah sesi itu gitu kayak gak mikirin hal-hal yang negatif dulu gitu sebelum aku menjalaninya. Cuman pas aku ya gitu pas masuk kelas emang awalnya ragu ya kayak takut gitu sama keadaan apa uh, maksudnya masuk kelas tuh kayak takut terus kayak belum kayak apa bisa nggak ya terus kayak jujur itu juga dosennya kayak dosen yang killer Iya, gitu iya, ya iya. terus kayak ya udahlah jalan ngapain harus ditakutin apa sih yang harus aku takutin gitu karena kan yang udah dikasih sama kakak juga yang di sesi 3 itu membayangkan hal yang sudah tercapai ya yang Betul, dulunya betul. juga situasinya sama cuman akhirnya aku bisa menjalaninya aku Mm-mm. selalu mikir kayak gitu ya udah aku tuh pasti bisa juga kenapa sih nggak harus gak bisa gitu. Iya, betul, betul. Oke, baik. Nah, kira-kira apakah masih ada kendala yang kamu rasakan nggak ketika kamu itu mencoba mempertahankan perubahan ini? Kalau kendala sih ada tapi dikit banget kayak Mm-mm. masih ada keraguan tapi ya udah sih gitu terkadang kan kayak mikir kayak takut nih tapi ya udah sih gitu ada ya udah sihnya sekarang tuh kayak udah sih gitu apa sih yang harus dipikirin cuman nggak begitu takut kayak awal aja. Oke, baik. Berarti ada support dari perkataan ya udah sih gitu ya, Iya. kayak ya udah gitu memang hidup harus dijalani. Oke, nah kira-kira bisakah kamu menceritakan nggak suatu kejadian yang paling spesifik ketika kamu itu berhasil mengelola rasa takut kamu? Waktu di rumah ya sebenarnya tuh Mm-mm. baru-baru waktu di rumah kayak malam hari kan biasanya tuh overthinking tuh muncul di sana ya gitu Mm-mm. kayak Iya. pikiran-pikiran negatif tuh muncul di sana. Nah ketika malam ya mau tidur kan kadang tuh suka suka susah tidur karena mikirin hal-hal yang belum tentu. Hmm. Nah kalau sekarang itu
alhamdulillah bisa tidurnya tuh kayak lebih cepat, nggak kayak malam walaupun memang malam. Hmm. Maksudnya kayak gak sampai subuh, biasanya tuh Jadi insomnia gitu ya. ya kayak subuh tuh baru tidur. Sekarang mah jam 11 juga kemarin udah tidur, karena memang aku tuh nggak mikirin hal yang belum terjadi sebenarnya. Dan kayak nggak, sekarang tuh kayak nggak takut untuk hari esok gitu loh, kayak Oke. lebih berani aja gitu, kayak ya udah, maksudnya gak apa-apa ya, jalanin aja. Udah apa ya, karena dulu juga aku bisa berhasil melewati hari yang emang aku nggak suka. Oke, berarti kalau dilihat di sini berarti kamu itu seorang overthinker gitu ya. Iya betul. Dan kira-kira nih, apa yang kamu rasakan nih di tubuh kamu pada saat kamu merasakan kayak apa? Kayak kan awalnya kamu selalu memikirkan hal yang belum terjadi, tapi kan sekarang udah enggak. Kira-kira apa yang kamu rasakan? Sekarang tuh jadi lebih seneng sih, lebih jauh lebih tenang mungkin ya, kayak gak harus ngantuk kalau lagi di kelas, gak harus tak kayak gemeter, bukan gemeter, kayak deg-degan gitu loh, kayak atau gak bengong gitu, kayak mikirin hal yang belum terjadi. Sekarang tuh kayak lebih happy sih ya, tapi kayak tenang aja gitu, nggak kayak takut. Oke, berarti yang kamu rasakan itu tenang gitu ya. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu kira-kira eh, bagian diri mana nih yang muncul lebih dulu dan bagian mana yang mungkin mengambil alih dari kamu saat kamu itu merasa tenang dan senang? Otak. Otak, di otak, oke. Kira-kira perasaannya besar atau kecil? Besar. Besar, oke. Berbentuk atau tidak? Tidak. Tidak. Kira-kira berwarna atau tidak? Berwarna. Berwarna apa? Kira-kira Warna merah. warna merah. Kenapa kamu memilih warna merah tersebut? Karena lebih berani. Oh, lebih berani. Berarti warna merah itu melambangkan diri kamu yang berani seperti itu ya. Oke. Nah, kira-kira gimana sih ekspresi wajah kamu atau postur tubuh kamu nih saat ego state kamu ini muncul gitu, ketenangan dan keberanian ini muncul pada diri kamu. Kira-kira posisi tubuhnya kamu kayak gimana gitu? Biasa aja sih, kayak Biasa aja. udah nggak takut lagi. Kayak gak merasa bangga mungkin ya? Iya bangga. Bangga. Oke. Baik. Nah, kira-kira kekuatan apa sih yang ada pada diri kamu itu yang membantu kamu tetap bertahan gitu meskipun merasa takut? Sebenarnya mah ada di diri sendiri ya, kayak kalau misalkan kita nggak ngontrol rasa takut itu dengan baik, kan nanti aku jadi berpikiran negatif lagi. Jadi aku tuh kekuatannya ya, aku pikir kayak gini dulu aja aku berhasil buat ngejalanin hari-harinya yang gak aku kayak gak tahu gitu hari itu bakal terjadi. Nah sekarang pun aku kayak gitu sih kak. Oke, nah kira-kira nilai atau keyakinan apa sih yang mendukung ego state kamu ini menjadi lebih baik gitu, menjadi lebih positif? Harus berubah dan lebih berani lagi gitu, jangan overthinking untuk kedepannya, terus jangan takut gitu akan hal yang belum terjadi, karena itulah yang buat kita tuh jadi ngedown gitu. Baik, nah kira-kira apa sih yang bisa kamu banggakan pada diri kamu sendiri saat dalam proses ini gitu? Kalau dalam proses ini mah alhamdulillah ya, yang aku rasain itu yang dari satu-satu kan awalnya tuh kayak bener-bener overthinking, takut banget untuk menghadapi semester ini gitu ya. Cuman seiring kita ya aku rasain sesi 2 sesi 3 gitu, kayak ada tipsnya dan ada terapinya yang aku rasain tuh, jadi ada perubahan juga sih dalam diri aku, kayak perubahannya kayak jauh lebih berani, terus udah gak overthinking lagi atau ketakutan akan masuk kepada semester ini gitu. Terus juga kayak kayak lebih enjoy gitu ngejalanin harinya, kayak gak apa-apa dikit-dikit mikirin hal negatif, dikit-dikit mikirin hal negatif. Sekarang tuh udah gak kayak gitu. Terus sama lebih, ya intinya tuh lebih enjoy ke kehidupan akunya sih. Itu perubahan yang sangat bagus sekali gitu ya pada diri kamu itu. Nah, kira-kira siapa sih orang yang paling mendukung kamu ketika kamu itu memulai mencoba untuk berubah gitu? Apakah ada orang yang mendukung kamu? Ada. Boleh diceritakan? Teman, terus keluarga juga tuh mendukung. Kira-kira bagaimana sikap orang tersebut membantu kamu merasa lebih berani mungkin ya dan tidak merasa takut lagi gitu? Kalau sikap teman-teman aku mah kayak
kayak selalu nge-support sih, selalu ada ya ketika aku tuh ngerasa kalau lagi bengong nih, kayak jangan bengong terus, apa sih yang kamu ini, jadi kayak ke distract ke kehidupan yang Iya, iya, sekarang iya. gitu, nggak mikirin besok kayak gimana ya, aku kayak gimana ya ininya, terus kalau ini kayak gimana ya, enggak kayak gitu. Kalau temen aku tuh kayak habis itu tuh habis ngampus suka ngajak main dulu, terus sama suka ya intinya suka ngebantu aku buat gak apa sih namanya, nggak overthinking. Kalau temen tuh kalau di rumah, kalau chatan juga suka nanya kabarnya gimana, apakah masih sama enggak gitu pikirannya. Terus sama selalu ngedukung sih, alhamdulillahnya tuh dapat teman kampus yang baik-baik juga. Terus yang selalu ngingetin juga gitu, aku misalnya ngingetin aku itu harus sadar di kehidupan yang sekarang gitu, bukan mikirin yang belum terjadi. Terus ya gitu, teman-teman aku tuh selalu mensupport juga gitu, jadi nggak ngejauhin, nggak apa-apa. Jadi aku tuh senang ya gitu, alhamdulillahnya tuh dapat teman yang emang suka ngedukung kalau di kampus. Terus aku juga punya teman di SMA yang selalu ngedukung juga, kalau aku cerita tuh ya dia ngeresponnya dengan baik. Terus kayak selalu ngingetin aku juga sama gitu, nggak ngejudge cuman aku kalau aku kayak gini kayak gitu, kayak kan gitu doang sih, nggak kayak gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, kita jalanin aja, jangan takutin gitu kata temen aku. Dengan kata-kata itu tuh kayak bikin aku tenang juga Iya, gitu, iya. kayak gak harus ditakutin sih gitu buat kedepannya. Itu sih kalau dari teman. Kalau dari orang tua mah ya selalu nge-support juga. Orang tua tuh nggak nuntut aku IPK bagus, yang penting aku lulus aja gitu, yang penting aku bisa ngejalanin hari-harinya dengan enjoy gitu. Kayak ya udah, yang penting mah IPK-nya nggak jelek-jelek amat gitu kan, kayak gak apa sih, kayak gak dua gitu, tiga juga Iya, udah iya. disyukurin gitu. Yang penting gak ada yang ngulang, yang penting mah kamu sehat, kata orang tua. Kamu tuh sehat, kamu itu kayak udah kuliah yang benar. Gak apa-apa, nilai itu nggak usah diraguin, jangan dipikirin kalau nilai kecil. Jadi ya udah, jalanin enjoy dengan hari. Jadi aku tuh kayak gak punya tekanan sebenarnya dari orang tua, cuma ya akunya pribadi aja yang selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi gitu sih kak. Oke, itu dukungan yang bagus sekali gitu ya. Dan mungkin sangat mensupport kehidupan kamu yang sekarang gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana jika dukungan itu selalu hadir bersama saat kamu berada di situasi yang sulit? Kalau misalkan itu semua dukungan hari bersama, yang aku rasain juga karena temen aku juga ngedukung bersama kayak orang tua aku, yang ini sekarang aku jauh lebih berani sih. Oke, baik, itu bagus sekali ya. Nah, kira-kira bagaimana sih rasanya ketika kekuatan dari dalam dan dukungan dari luar itu disatukan gitu? Bakal jauh lebih berani, mungkin akan apa ya, kayak perubahan aku ini bakal lebih sempurna mungkin gitu. Baik, nah jika bagian diri yang lebih kuat ini bisa bicara nih, misalkan, nah kira-kira apa sih pesan utamanya untuk kamu? Kalau bagian diri aku bisa bicara itu mungkin kamu itu udah kuat, udah berani, udah bisa menjalani diri kamu di kehidupan yang sekarang. Jangan jangan selalu mikirin yang belum terjadi, karena kan itu juga ngerusak kamu sendiri gitu. Baik, itu kalimatnya sangat ini ya, dukungannya mungkin sangat terarah gitu ya untuk kamu. Baik, kira-kira apakah apa nih kalimat positif yang ingin kamu tanamkan agar bagian eh, diri kamu yang lebih berani ini muncul gitu? Aku bisa. Aku bisa, oke. Nah, kira-kira setiap kali kamu merasa gugup atau merasa takut, bagian diri yang tenang dan percaya diri ini akan muncul dan membantu kamu untuk berbicara dengan jelas ya. Ya, Nah, kira-kira sekarang saya ingin kamu duduk dengan rileks, silakan duduk dengan nyaman gitu, dibikin nyaman diri kamu. Sekarang saya ingin kamu bayangkan diri kamu itu berada di masa depan, menghadapi situasi yang biasanya membuat kamu takut. Kira-kira apa yang kamu lihat? biasa aja sekarang mah. Biasa aja, karena mungkin sudah terarah mungkin ya. Nah, kira-kira bagian diri mana sih yang paling dominan dan dalam gambaran diri kamu ini? Hati. Hati, oke. Nah, kira-kira bagaimana perasaan kamu saat kamu melihat diri kamu yang baru saat ini? Bangga sih, kayak ternyata aku tuh udah bisa sejauh ini ya gitu, udah bisa menjalani proses demi prosesnya tanpa harus terbebani yang namanya
kayak sering overthinking, sering berpikiran negatif terhadap hal-hal yang belum tersampai. Sekarang tuh alhamdulillah aku tuh bisa jauh lebih enjoy untuk menjalani hari-harinya. Oke, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira apakah ada perbedaan diri kamu yang kemarin sebelum melakukan sesi konseling dan hari ini gitu? Ada. Ada bagaimana itu Kalau perbedaannya? perbedaannya mah sudah dirasain itu cukup jelas tuh, kayak lebih berani aja ya buat hari ini tuh kayak lebih berani, tidur lebih nyenyak, nggak gelisah gitu. Kalau dulu mah kan tidur gelisah kayak mikirin hal-hal negatif terus gitu sampai nggak bisa tidur gitu akhirnya. Terus di kelas juga kayak